Lo pernah nggak lagi jalan, lagi kerja, lagi makan, atau bahkan lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sosok tertentu muncul lagi di pikiran lo? Kadang cuma bayangannya, kadang cuma satu kalimat yang pernah dia ucapin, kadang cuma senyumnya yang muncul sekilas, tapi cukup buat perhatian lo buyar seketika. Lo nggak manggil dia, lo nggak lagi mikirin dia, tapi pikiran lo sendiri kayak punya tombol rahasia yang tiba-tiba muterin ulang memorinya. Dan anehnya, makin lo berusaha buat nggak mikirin, makin kuat dia muncul. Kayak pikiran lo ngeyel, kayak dia punya ruang khusus yang nggak bisa lo kunci. Lo ngebatin, kenapa sih dia nongol mulu? Tapi jawabannya nggak pernah jelas. Yang jelas, setiap kali dia muncul, ada sesuatu di dalam diri lo yang ikut gerak. Entah sesak, hangat, bingung, atau sekadar ngerasa kehilangan sesuatu yang bahkan lo sendiri nggak bisa jelasin. Kadang lo mikir, mungkin lo cuma kangen. Tapi pas lo dalemin lagi, rasanya bukan cuma itu. Ini bukan kangen yang sederhana, bukan rindu yang bisa lo atur kapan harus berhenti. Ini lebih kayak tarikan halus yang muncul dari tempat paling dalam, dari memori yang gak pernah benar-benar pergi. Lo ngerasa kayak ada energi yang belum kelar, kayak ada percakapan yang gak pernah terjadi, atau keputusan yang lo tunda terlalu lama sampai akhirnya ngebentuk beban yang terus lo bawa. Dan lo sadar, munculnya sosok itu bukan cuma pas lo lagi sendirian. Bahkan ketika lo lagi ketawa sama teman lo, atau lagi sibuk sama rutinitas, tiba-tiba aja ada momen kecil yang ngingetin lo sama dia. Entah dari cara seseorang ngomong, cara seseorang ketawa, atau sekadar lewat tempat yang pernah lo datangi bareng dia. Lo jadi sadar, tanpa niat, otak lo selalu punya alasan buat narik dia masuk kembali. Lo mulai ngerasa kayak ada pola, dia nggak muncul sekali, dia muncul berkali-kali. Dan setiap kemunculannya selalu bikin lo berhenti sejenak. Mungkin cuma 1 detik, mungkin beberapa menit, tapi cukup buat lo nanya ke diri sendiri, kenapa harus dia? Kenapa bukan orang lain? Pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi justru bikin lo makin dalam mikir, ada bagian diri lo yang gak mau ngaku. Lo bilang ke diri sendiri, cuma kebiasaan, atau cuma perasaan lewat. Tapi kalau cuma kebiasaan, kenapa efeknya begitu kuat? Kalau cuma lewat, kenapa selalu kembali? Lo sendiri bingung, tapi lo tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran. Random, mungkin karena dulu dia pernah bikin lo ngerasain sesuatu yang berbeda, sesuatu yang gak lo dapetin dari orang lain. Entah perhatian kecil yang sederhana karena dia dengerin lo, cara dia hadir tanpa lo minta, atau cara dia bikin dunia lo terasa lebih ringan dari biasanya. Hal-hal kecil yang waktu itu lo anggap biasa, tapi ternyata punya dampak besar yang baru lo sadari sekarang. Ketika semuanya sudah berubah, atau mungkin karena waktu itu lo gak sempat ngungkapin apa yang sebenarnya lo rasain. Lo tahan semuanya, lo pura-pura biasa aja, lo pasang wajah tenang seolah gak ada apa-apa. Tapi pikiran lo gak pernah tenang. Dan sekarang, perasaan yang dulu lo simpan rapi itu mulai muncul satu persatu. Kayak bukti bahwa lo belum benar-benar selesai. Lucunya, lo sebenarnya gak berharap dia balik, gak berharap dia muncul di hidup lo lagi. Yang lo pengen cuma berhenti kepikiran. Tapi justru itu yang paling susah. Lo gak mau terjebak perasaan lama, tapi lo juga gak punya kontrol buat nutup pintu itu sepenuhnya. Karena yang muncul di pikiran bukan cuma dia sebagai sosok, tapi versi dia yang cuma ada di kepala lo. Versi yang lebih hangat, lebih dekat, lebih sederhana, dan lebih jujur daripada kenyataan yang sebenarnya. Kadang lo ngerasa bersalah, kayak lo masih nyimpen seseorang yang mungkin sudah gak mikirin lo sama sekali. Tapi bagian diri lo yang paling jujur bakal selalu bilang, lo bukan nyimpen orangnya, lo cuma nyimpen rasa yang dulu dia ciptakan. Rasa yang gak bisa diganti, cuma karena lo pengen melupakannya. Dan setiap kali dia muncul, lo sadar bahwa ada dialog batin yang terus kebuka. Lo ngerasa kayak ada sesuatu yang mau lo omongin kalau lo ketemu dia lagi. Ada kalimat yang pengen lo ulang. Ada hal yang pengen lo akui. Tapi semua itu cuma hidup di kepala lo, gak pernah keluar jadi kenyataan. Itu kenapa dia terus muncul. Karena otak lo masih ngerasa ada yang belum selesai. Bukan tentang hubungan, bukan tentang masa lalu, tapi tentang diri lo sendiri. Tentang pemahaman yang belum lo temuin. Tentang perasaan yang belum lo jujurin. Tentang sesuatu yang lo pendam begitu lama sampai akhirnya pikiran lo membangun jalannya sendiri untuk mengingatkan lo pada okernia. Lo mulai sadar seseorang gak akan muncul berulang kali di pikiran kalau dia gak pernah punya tempat di hati lo. Meski cuma sebentar, meski cuma setitik, tapi tetap aja dia pernah meninggalkan jejak. Dan jejak itu nggak hilang hanya karena lo memutuskan untuk melanjutkan hidup. Lo boleh pura-pura kuat, boleh kelihatan tegar, boleh menjalani hari seperti biasa. Tapi di sisi lain, ada ruang kecil yang tetap kebuka untuk dia. Ruang yang kadang lo tutup rapat, tapi tiba-tiba kebuka lagi tanpa permisi. Ruang yang isinya bukan harapan, bukan penyesalan, tapi sebuah kenyataan bahwa dia pernah menjadi bagian dari diri lo,
Dan mau sekeras apapun lo ngelawan, selama ruang itu belum lo pahami, selama perasaan itu belum lo kenali, selama pertanyaan itu belum lo jawab, dia akan tetap muncul. Mungkin bukan setiap hari, mungkin bukan setiap jam, tapi cukup sering untuk bikin lo sadar bahwa dia masih ada di dalam diri lo. Setidaknya sampai lo menemukan arti kenapa semua ini terjadi. Pernah nggak lo ngerasa, semakin lo berusaha buat ngelupain seseorang, justru makin sering dia muncul di pikiran lo? Sebenarnya ini bukan karena lo lemah, bukan karena lo baper berlebihan, dan bukan juga karena lo nggak move on. Kadang, ini semua terjadi karena otak lo lagi ngelakuin sesuatu yang jauh lebih kompleks dari yang lo kira. Otak manusia itu punya cara kerja yang unik. Dia nyimpen semua memori penting, terutama yang berkaitan dengan emosi. Dan ketika sebuah hubungan, sebuah kejadian, atau sebuah momen meninggalkan tanda emosional yang kuat, otak secara otomatis bakal nyimpen itu di tempat yang lebih dalam dari sekadar kenangan biasa. Bukan cuma di memori, tapi di sistem yang ngatur rasa, keinginan, dan keterikatan. Itu kenapa seseorang bisa muncul terus tanpa lo minta. Yang bikin aneh, kadang yang muncul itu bukan orangnya, tapi sensasi yang pernah dia kasih. Cara dia ngomong, cara dia lihat lo, cara dia ketawa, bahkan kalimat kecil yang dulu lo anggap remeh bisa tiba-tiba muncul kayak notifikasi yang gak pernah mati. Sebenarnya itu semua bukan random. Itu otak lo lagi berusaha merangkai sesuatu, berusaha nyari jawabannya. Ketika lo merasakan sesuatu yang gak selesai, otak lo bakal terus muterin ulang momen-momen yang berkaitan sama orang itu. Bukan buat nyakitin lo, tapi karena otak punya kebutuhan alami buat menutup lingkaran emosional yang terbuka. Lo tahu kan perasaan gelisah waktu ada masalah yang gak lo selesaikan? Perasaan itu muncul karena otak benci sama hal yang menggantung. Dia butuh kepastian, butuh penjelasan, butuh pemahaman. Dan kalau lo gak pernah kasih itu ke diri lo, pikiran lo bakal terus balik ke orang yang jadi sumber pertanyaan itu. Kadang lo bilang ke diri lo, udahlah, ngapain mikirin dia? Tapi justru makin lo ngelak, makin otak lo ngelawan. Otak itu nggak ngerti kata jangan, yang dia pahami cuma fokus. Jadi setiap kali lo bilang jangan kepikiran dia, otak lo justru nangkep kata dia, dan otomatis mulai muter ulang file memorinya. Itu kenapa semakin lo berusaha ngehindar, semakin kuat rasa itu muncul. Dan lucunya, otak lo itu pinter tapi sekaligus keras kepala. Dia nggak peduli apakah orang itu masih ada di hidup lo atau enggak. Yang penting buat otak cuma satu, memahami apa arti dari kehadiran orang itu dalam hidup lo. Kenapa dia begitu membekas? Kenapa momen bersamanya terasa beda? Kenapa setelah semua berlalu, bayangannya masih aja muncul kayak ada yang belum selesai? Otak lo bisa aja ngasih sinyal berupa rasa penasaran yang gak kelar-kelar. Rasanya kayak ada yang nahan di dada, kayak ada dialog yang belum selesai, kayak ada sesuatu yang masih harus lo pahami, tapi lo sendiri gak tahu apa. Rasa itu disebut emotional loop, lingkaran emosional yang muter terus sampai lo nemuin jawabannya. Dan yang lebih rumit lagi, otak manusia dirancang buat nginget hal-hal yang bikin lo ngerasa hidup. Orang yang pernah bikin hati lo berdebar, orang yang pernah bikin lo ngerasa dihargai, orang yang pernah bikin lo merasa dilihat, didengar, atau dimengerti. Semua sensasi itu dicatat sebagai memori penting. Jadi wajar kalau otak lo sering balik ke sosok yang pernah ngasih dampak emosional sebesar itu. Masalahnya, otak nggak bisa bedain mana yang baik buat lo dan mana yang buruk. Tugas otak cuma satu, menyimpan dan mengulang hal-hal yang punya muatan emosi kuat. Itu sebabnya, meski seseorang mungkin udah bukan yang terbaik buat lo, pikiran tentang dia tetap muncul. Bukan karena lo butuh dia, tapi karena otak belum ngerasa kalau cerita itu udah selesai. Ketika lo lagi ngelamun, tiba-tiba wajah dia datang. Ketika lo lagi sibuk, ada potongan suara dia yang kebayang. Ketika lo lagi mau tidur, ada momen lama yang muncul begitu aja. Otak lo lagi bekerja, lagi nyari pola, lagi ngumpulin data, lagi ngerangkai makna dari apa yang pernah ada. Yang lebih menarik, otak lo juga punya sifat buat nyari kenyamanan. Dia bakal balik ke memori yang familiar, yang pernah bikin lo ngerasa nyaman, aman, atau diperhatiin. Meskipun memori itu udah nggak relevan lagi sekarang, tetap aja otak suka ngulanginya karena ada unsur ketergantungan emosional kecil di sana. Bukan berarti lo nggak bisa move on, bukan berarti lo masih sayang, bukan berarti lo masih berharap. Kadang, ini cuma efek psikologis dari pola hubungan dan pengalaman yang dulu nggak lo sadari. Otak lo cuma lagi kerja sesuai tugasnya, nyari penjelasan dari sesuatu yang pernah bikin lo merasakan sesuatu yang intens. Lo mungkin mikir, kalau gitu apa solusinya? Gimana cara berhenti mikirin dia? Sebenarnya jawaban itu nggak muncul dari memaksa diri buat lupa. Justru sebaliknya, jawabannya muncul ketika lo berani jujur sama diri sendiri. Kenapa sosok itu begitu penting? Apa yang sebenarnya lo cari? Apa yang waktu itu nggak lo dapet?
Apa yang masih bikin lo ngerasa belum selesai? Karena selama pertanyaan itu belum lo jawab, otak lo bakal terus ngingetin. Bukan untuk menyiksa lo, tapi buat mendorong lo memahami diri lo sendiri. Kadang dia muncul bukan karena dia yang spesial, tapi karena ada pelajaran besar yang dia bawa. Ada bagian diri lo yang waktu itu kebuka karena dia. Ada sisi diri lo yang belum lo terima. Dan otak cuma pengen lo sadar tentang itu. Dan ketika akhirnya lo ngerti apa yang otak lo cari, ketika lo bisa namain perasaan itu, ketika lo bisa hadapi apapun yang dulu lo hindari, lo bakal ngerasain sesuatu yang unik. Pikiran tentang dia bakal perlahan mereda, bukan hilang dalam semalam, tapi pelan-pelan kehilangan kekuatannya. Dia nggak muncul lagi sesering dulu, nggak lagi ganggu tidur lo, nggak lagi masuk tiba-tiba pas lo lagi fokus kerja, karena akhirnya otak lo udah menemukan jawabannya. Kadang, tanpa lo sadari, alasan terbesar kenapa seseorang terus muncul di pikiran lo, bukan karena lo masih berharap sama dia, tapi karena ada sesuatu yang gak pernah bener-bener lo selesain. Ada momen yang tertahan, ada kalimat yang gak pernah keluar, ada perasaan yang waktu itu lo tahan karena lo pikir semuanya bakal baik-baik aja, tanpa harus diungkapin. Tapi kenyataannya, semua hal yang lo pendam itu justru ngebentuk ruang kosong yang makin lama makin kerasa. Lo pasti pernah ngerasa begini. Ada hal yang pengen lo omongin waktu itu, tapi lo ragu. Ada perasaan yang pengen lo jujurin, tapi lo takut ngerusak apa yang udah ada. Atau mungkin ada pertanyaan kecil yang gak pernah lo tanya, karena lo ngerasa waktunya belum tepat. Sekarang, semua itu muncul lagi. Bukan karena lo pengen balik ke masa lalu, tapi karena otak dan hati lo masih nyimpen momen-momen yang gak selesai itu, yang bikin rumit. Momen tertahan ini bukan selalu tentang cinta, kadang tentang pamit yang gak tuntas, kadang tentang kekecewaan yang gak pernah lo akui, kadang tentang rasa bersalah yang lo simpan sendirian, atau sesimpel ekspresi yang gak sempat lo tunjukin waktu semuanya berubah lebih cepat dari yang lo pikir. Dan anehnya, momen yang tertahan itu bisa sesederhana 1 detik. 1 detik ketika lo pengen bilang sesuatu, tapi lo tean. 1 detik ketika lo pengen jujur sama diri sendiri, tapi lo milih diam. 1 detik ketika lo ngerasa ada peluang, tapi lo biarin lewat. 1 detik yang awalnya lo anggap nggak penting, tapi ternyata berdampak lebih besar daripada ratusan detik lainnya. Lo mungkin pernah bilang ke diri lo, udahlah nggak penting. Tapi kalau bener nggak penting, kenapa sekarang momen itu terus muncul kayak potongan film yang nggak pernah selesai? Kenapa setiap kali lo inget dia, yang muncul justru kejadian-kejadian yang waktu itu lo biarin menggantung? Karena sebenarnya hati lo selalu tahu mana momen yang seharusnya lo selesaikan. Dan ketika lo nggak ngelakuin itu, hati lo nyimpen semuanya sebagai tabungan perasaan. Tabungan yang lama-lama penuh. Dan akhirnya tumpah lewat pikiran lo yang terus balik ke sosok itu. Lo inget waktu dia nanya sesuatu, tapi lo jawab setengah hati. Lo inget waktu dia nunggu lo ngomong sesuatu, tapi lo malah ngarahin pembicaraan ke hal lain. Lo inget tatapan dia yang seolah pengen bilang sesuatu, tapi lo pura-pura nggak ngerti. Semua itu adalah momen tertahan. Momen yang gak pernah lo buka, gak pernah lo tutup. Cuma lo biarin menggantung sampai sekarang jadi beban kecil yang muncul kapanpun pikiran lo kosong. Kadang, momen tertahan itu juga datang dari hal yang lebih dalam. Perasaan yang lo gak siap buat ngakuin. Perasaan yang waktu itu lo anggap remeh, tapi sekarang justru bikin lo bertanya-tanya. Kenapa gua gak ngomong aja waktu itu? Lo gak nyalahin siapa-siapa. Lo cuma nyalahin keputusan kecil yang lo ambil dengan alasan yang sekarang udah gak relevan. Dan kalau lo jujur sama diri lo, rasa yang paling ganggu bukan tentang dia, tapi tentang versi diri lo yang waktu itu nggak berani. Versi diri lo yang milih untuk diam. Versi diri lo yang nggak mau ambil risiko. Versi diri lo yang berharap momen itu bakal balik. Padahal nggak pernah balik, karena kenyataannya momen penting nggak selalu datang 2 kali. Kadang cuma sekali. Dan ketika lo biarin itu lewat, lo cuma bisa nyimpen sisa-sisa rasanya di dalam hati. Lo juga mungkin pernah ngerasa dia sebenarnya nunggu sesuatu dari lo. Nunggu kalimat jujur dari lo. Nunggu kepastian kecil. Nunggu gestur sederhana. Tapi karena lo nahan, semuanya berubah arah. Setelah itu, semuanya berjalan tanpa penjelasan. Lo kehilangan konteks. Lo kehilangan kesempatan. Dan pada akhirnya, lo kehilangan seseorang yang sebenarnya pengen lo pertahankan. Itu kenapa dia muncul terus. Karena ada bagian dari diri lo yang terus bertanya, seandainya waktu itu gue ngomong, apa jadinya sekarang? Pertanyaan itu gak bakal pernah punya jawaban. Tapi justru disitulah momen itu terus hidup. Hidup dalam bentuk rasa penasaran yang gak pernah mati. Dan rasa penasaran itu bukan soal dia. It's a solo. Soal apa yang belum lo tutup. Soal hal yang pengen lo ceritain ke diri lo sendiri. Soal keberanian yang baru lo sadari setelah semuanya terlambat.
Momen tertahan itu jadi jangkar diam, menahan lo di titik yang sama meski hidup lo udah bergerak jauh. Lo mungkin udah ketemu orang lain, udah punya aktivitas baru, udah punya tujuan baru, tapi tetap ada sudut kecil dalam hati lo yang masih ngingetin lo tentang momen itu. Bukan untuk bikin lo sedih, tapi untuk nyuruh lo ngadepin apa yang lo hindari selama ini. Dan semakin lo mencoba kabur, semakin kuat momen itu mengejar. Semakin lo berpura-pura fine, semakin dalam suara kecil dalam diri lo bicara. Suara yang bilang, lo belum selesai, ada sesuatu yang harus lo akui. Tapi hal paling menarik dari momen tertahan adalah, lo nggak selalu harus nyelesainnya dengan kembali ke orang itu. Kadang, lo cuma perlu berdamai sama diri lo sendiri. Lo perlu mengakui apa yang dulu lo rasain. Lo perlu jujur sama keputusan yang nggak pernah lo ambil. Lo perlu nerima bahwa nggak semua momen harus punya penutup yang indah. Karena ketika lo akhirnya jujur sama diri lo, momen itu perlahan bakal kehilangan kekuatannya. Bukan hilang, tapi nggak lagi ngikat lo, nggak lagi enggear-enggear lo tiap malam, nggak lagi muncul tiba-tiba ketika lo lagi fokus kerja. Dia tetap jadi bagian dari perjalanan lo, tapi bukan lagi beban yang lo bawa kemana-mana. Dan mungkin justru saat itu lo bakal sadar, yang selama ini lo cari bukan dia, tapi jawaban dari diri lo sendiri. Kalau lo jujur sama diri lo, ada satu hal yang sulit lo bantah, dia pernah punya tempat dalam hidup lo. Entah lo akui atau enggak, entah hubungan kalian sebentar atau lama, entah status kalian jelas atau menggantung. Tetap aja, ada masa dalam hidup lo di mana dia hadir bukan sebagai sosok lewat, tapi seseorang yang ninggalin jejak. Dan jejak itu yang bikin dia masih muncul di pikiran lo sampai sekarang. Lo mungkin gak sadar kapan persisnya ruang itu terbentuk. Kadang ruang itu kebentuk dari hal-hal kecil yang lo kira gak penting, dari obrolan malam yang tanpa rencana, dari candaan ringan yang bikin hati lo lepas, dari perhatian kecil yang gak pernah lo dapet dari orang lain, atau dari kenyamanan aneh yang lo rasain ketika dia ada. Padahal lo sendiri gak tahu kenapa. Setiap orang yang hadir di hidup lo, gak semuanya bikin efek yang sama. Ada yang cuma lewat, ada yang berhenti sebentar terus hilang. Tapi ada 1-2 orang yang tanpa lo sadari, masuk pelan-pelan, halus, tanpa suara, tapi meninggalkan bekas yang bertahan lama. Dan dia termasuk salah satunya. Itu kenapa pikiran lo terus balik ke dia. Bukan karena lo gak bisa move on, bukan karena lo lemah, tapi karena pada suatu titik dalam hidup lo, dia pernah mengisi ruang yang gak pernah bisa lo isi sendirian. Lo ingat gimana dulu dia pernah jadi tempat lo cerita, walau cuma sebentar? Atau gimana dia pernah bikin hari lo lebih baik dengan satu kalimat sederhana? Atau bagaimana kehadirannya, bahkan lewat chat singkat, bikin lo ngerasa gak sendirian? Hal-hal kecil yang pada saat itu lo anggap biasa, tapi ternyata justru nancep paling dalam. Dan semakin lama lo mikir, semakin lo sadar, ruang itu terbentuk bukan karena dia sempurna, bukan karena dia sosok yang luar biasa, tapi karena pada momen tertentu, dia hadir di waktu yang pas. Dia datang ketika lo butuh seseorang buat dengerin, ketika lo butuh seseorang buat ngertiin, atau ketika lo butuh sekadar ngerasa dilihat. Banyak orang hadir di hidup lo, tapi cuma sedikit yang bisa bikin lo ngerasa gue aman kalau sama dia. Dan perasaan aman itu gak gampang hilang. Bahkan ketika dia udah gak ada, sensasinya tetap tinggal. Jejak emosinya tetap hidup. Itulah yang bikin dia terasa dekat meski kenyataannya udah jauh. Yang lebih berat adalah, ruang itu kebentuk tanpa lo sadar. Lo gak minta dia hadir, lo gak rencana buat ngasih dia tempat sebesar itu. Tapi hati lo jalan lebih cepat dari logika. Dan ketika hati udah keburu ngasih ruang, logika cuma bisa nyusul belakangan tanpa bisa ngerubah apa-apa. Kadang lo bingung, kenapa banyak orang baik lainnya yang muncul belakangan gak bisa ngisi ruang itu? Jawabannya simple. Ruang itu bukan soal kualitas orangnya, tapi soal momen yang tercipta. Momen yang cuma terjadi sekali. Bukan sesuatu yang bisa lo ulang atau lo paksakan ke orang baru. Ada kalanya lo ngerasa kesel sama diri lo sendiri. Kenapa sih gua masih kepikiran dia? Tapi ketika lo tenang, lo tahu jawabannya. Karena dia pernah bikin lo ngerasa hidup. Bukan dalam arti dramatis, tapi dalam arti yang paling sederhana. Dia bikin lo ngerasa jadi diri sendiri. Lo nggak perlu pura-pura, nggak perlu jaga image, nggak perlu jaim. Dan rasa nyaman model begitu jarang banget ditemuin. Tanda emosional itu bukan cuma tentang rasa suka. Kadang tentang rasa dihargai, kadang tentang rasa ditemani. Atau tentang rasa dipahami tanpa harus jelasin panjang lebar. Semua itu bikin dia punya tempat yang gak bisa digeser begitu aja. Yang paling unik adalah, ruang emosional itu gak hilang meski waktu berlalu. Lo bisa sip, lo bisa ketemu orang baru, lo bisa berhasil dalam hidup. Tapi tetap aja, ada bagian kecil dari diri lo yang inget dia sebagai sosok yang pernah bikin lo ngerasa lengkap. Walau cuma sesaat.
Dan yang sering terjadi adalah bukan dia yang lo kangenin, tapi versi diri lo yang muncul waktu dia ada. Versi lo yang lebih jujur, versi lo yang lebih hidup, versi lo yang lebih berani, versi lo yang ngerasa dicukupkan. Itu kenapa dia muncul terus di pikiran lo. Bukan karena lo belum bisa move on, bukan karena hubungan kalian spesial banget, tapi karena dia pernah membuat lo merasakan sesuatu yang gak semua orang bisa kasih. Perasaan itu yang tersimpan, ruang itu yang masih kebuka. Dan selama lo belum mengerti arti dari ruang itu, selama lo belum mengerti apa yang dia wakilin dalam perjalanan hidup lo, selama lo belum ngaku kalau dia pernah punya posisi penting, pikiran lo bakal tetap narik dia masuk lagi dan lagi. Sampai lo bisa bilang ke diri sendiri, ya, dia memang pernah berarti. Dan itu nggak apa-apa, karena kedeng, cara buat menutup ruang itu bukan dengan ngapus dia, tapi dengan nerima bahwa dia pernah ada di sana. Ada satu fenomena aneh yang sering banget orang rasain, tapi jarang ada yang berani ngaku. Perasaan kayak pikiran lo sama dia saling nyambung, meskipun kalian udah nggak komunikasi lagi. Seolah-olah ketika lo kepikiran dia, entah kenapa, beberapa jam kemudian dia muncul di media sosial lo, nge-like postingan lama, atau tiba-tiba ngirim pesan singkat, atau kebalikannya. Lo tiba-tiba keinget dia tanpa alasan yang jelas. Dan gak lama kemudian lo tahu kalau dia baru aja ngomongin lo ke temennya. Lo mungkin mikir itu cuma kebetulan, tapi kebetulan kok bisa sering banget terjadi? Ini yang sering disebut orang sebagai resonansi energi. Sebuah istilah yang terdengar abstrak, tapi sebenarnya punya dasar psikologis yang jauh lebih dekat ke kenyataan daripada yang lo pikir. Resonansi energi itu muncul ketika dua orang pernah punya keterhubungan emosional yang cukup kuat. Sampai pola pikir kalian secara nggak sadar saling trigger satu sama lain. Lo pernah nggak tiba-tiba gelisah tanpa alasan, lalu nyadar bahwa momen itu muncul bersamaan dengan rasa kehilangan atau kangen yang datang dari orang lain? Emang nggak selalu bisa dibuktikan, tapi pernah nggak lo ngerasa pikiran lo kayak ngereaksi sesuatu yang nggak lo pahami? Nah, itu karena emosi manusia punya jejak, dan jejak itu kadang bisa saling manggil. Ketika dua orang pernah punya keterikatan meskipun singkat, meskipun gak jelas statusnya, meskipun cuma sekadar yang hampir jadi, pikiran mereka menyimpan pola yang serupa. Pola ini bekerja kayak gelombang, dan gelombang punya sifat unik. Mereka bisa saling nangkep sinyal satu sama lain. Makanya, kadang tanpa alasan yang kuat, lo ngerasa kayak dia lagi mikirin lo. Lo ngerasa kayak ada energi yang narik perhatian lo ke arah dia. Bukan dalam bentuk mistis atau hal-hal aneh, tapi lebih ke mekanisme psikologis. Ketika memori emosional yang kuat kembali aktif secara bersamaan di dua kepala yang berbeda. Lo mungkin gak sadar kapan ini mulai terjadi, tapi biasanya resonansi energi terbentuk ketika ada perasaan yang gak diungkapkan sepenuhnya, ketika ada momen yang gak selesai, ketika ada rasa penasaran dari kedua pihak. Rasa penasaran ini lalu nyimpen jejak dalam pikiran masing-masing, dan jejak itu bikin kalian sesekali saling manggil tanpa sadar. Yang lebih menarik, resonansi energi juga bisa muncul karena kebiasaan. Dulu mungkin lo dan dia sering mikir hal yang sama, sering ngerasa vibe yang sama, sering nangkep satu sama lain tanpa harus ngomong panjang. Kebiasaan kayak gitu ninggalin refleks yang terus ada meskipun hubungan kalian udah nggak jalan lagi misalnya. Lo pernah kebiasa ngecek ponselnya jam tertentu, pernah terbiasa nunggu chat dari dia di waktu-waktu tertentu, atau pernah kebiasa nyebut nama dia di dalam kepala lo tiap lo mikir tentang rencana atau masa depan. Kebiasaan itu nggak langsung hilang, dan ketika otak lo kebetulan ngulang pola itu, otak dia bisa jadi ngulang pola yang sama di waktu yang berdekatan. Bukan karena lo peka secara supernatural, tapi karena kalian berdua pernah terhubung lewat emosi yang cukup kuat dan cukup dalam sampai jejaknya tersimpan di bawah sadar. Kadang resonansi energi ini bikin lo bingung. Lo lagi tenang-tenang, tiba-tiba kepikiran dia. Lo lagi sibuk, tiba-tiba muncul memori kecil yang lama banget gak lo inget. Lo lagi gak mau mikirin apapun tentang dia, tapi ada sensasi yang narik lo buat ngulang langkah yang sama kayak dulu. Dan lucunya, ketika itu terjadi, seringkali dia juga lagi mengalami hal yang serupa. Entah itu keingetan lo, nibet, nama lo, atau sekadar ngerasa ada yang klik di dalam hati tanpa tahu penyebabnya. Lo gak perlu percaya hal-hal yang rumit buat ngerti ini. Cukup bayangin dua gitar yang berdiri berdekatan. Kalau salah satu senar gitar dipetik, senar gitar satunya bisa ikut bergetar meskipun gak disentuh. Kenapa bisa begitu? Karena gelombang getarannya mirip, karena frekuensinya saling bersinggungan, karena ada kesamaan ritme di antara keduanya. Begitu juga antara lo dan dia. Kalau kalian pernah punya frekuensi emosional yang sama, resonansi itu bisa bertahan lebih lama dari yang lo kira. Bahkan ketika kalian udah gak saling bicara, gelombang pikiran itu kadang masih saling nge-trigger.
Ini yang bikin lo ngerasa kayak dia lagi mikirin lo, padahal nggak ada bukti konkret. Atau bikin lo ngerasa gelisah tiba-tiba, padahal nggak ada pemicu dari luar. Atau bikin lo kaget ketika dia tiba-tiba muncul tepat setelah lo kepikiran dia. Apakah ini tanda kalau dia jodoh lo? Pelem, apakah ini tanda kalau dia masih punya perasaan? Bisa iya, bisa enggak. Yang jealous. Ini tanda kalau ada jejak emosional di antara kalian yang dulu pernah hidup dan belum sepenuhnya mati. Kadang resonansi. Energi muncul karena ada sesuatu dari dalam diri lo yang belum lo tutup. Kadang muncul karena dia juga masih nyimpen perasaan tertentu yang gak pernah dia omongin. Kadang muncul karena kalian berdua sama-sama nahan sesuatu yang dulu gak pernah kalian beraniin. Dan yang paling sering terjadi adalah resonansi ini muncul bukan karena kalian masih saling cinta, tapi karena kalian pernah saling mengisi ruang yang cukup dalam. Ruang itu kalau ditinggalin tanpa penjelasan, bakal terus bergetar. Dan setiap getaran kecil itu bakal nyentuh pikiran lo lagi dan lagi. Lo mungkin ngerasa ini gangguan, atau lo ngerasa ini kekuatan. Tapi sebenarnya ini cuma cara pikiran lo bilang kalau ada sesuatu yang pernah hidup dan sampai sekarang masih nyisain gema. Gema yang bikin lo sesekali ngerasa ditarik. Gema yang bikin lo sesekali keinget. Gema yang bikin lo sesekali berhenti dan bilang ke diri sendiri, kok bisa sih gue kepikiran dia lagi? Dan selama gema itu belum padam, resonansi energi itu akan tetap ada. Lo pernah nggak ada di fase dimana lo ngerasa udah cukup? Lo bilang ke diri sendiri, udahlah, gue harus berhenti mikirin dia. Lo ngomong itu dengan yakin. Seakan-akan kata-kata lo bisa ngikat pikiran lo supaya berhenti muter ke orang yang sama. Tapi kenyataannya, justru setelah lo ngomong begitu, pikirannya makin kenceng, makin jelas, makin sering muncul. Seolah-olah otak lo ngetawain usaha lo. Lo berusaha nutup pintu, tapi pikiran lo justru buka jendela. Lo coba sibukin diri. Lo buka kerjaan, lo buka game, lo scroll medsos, lo nongkrong sama temen. Setiap distraksi lo siapin. Tapi anehnya, di sela-sela aktivitas itu, ada jeda kecil di mana otak lo tiba-tiba ngasih ruang kosong. Dan di ruang kosong itu, dia muncul lagi. Kadang cuma sekelebat, kadang cuma ingat senyumnya, kadang cuma momen kecil yang sebenarnya udah lama, tapi tetap muncul. Dan itu bikin lo tanya, kenapa sih gue nggak bisa berhenti? Yang bikin rumit adalah lo bukan cuma mikir tentang dia, tapi lo juga mikir kenapa lo mikirin dia. Jadi pikiran lo double. Lo mikir soal dirinya, soal perasaannya, soal apa yang terjadi. Dan di saat yang sama lo juga mikir kenapa otak lo kayak ngeyel. Kenapa bukan orang lain yang kepikiran? Kenapa harus dia? Di titik ini, lo mulai masuk ke pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan antara logika lo dan bawah sadar lo. Logika lo mau tenang, mau move forward, mau fokus ke hidup lo sendiri. Tapi bawah sadar lo masih nyimpen sesuatu tentang dia. Masih ngerasa ada yang belum kelar. Masih ngerasa ada emosi yang belum lo temuin jawabannya. Jadi, setiap kali logika lo bilang, sudah, berhenti, bawah sadar lo bilang, tunggu dulu. Konflik batin ini bukan soal lemah atau kuat. Bukan soal bisa atau nggak bisa move on. Ini soal otak lo mencoba mencari keseimbangan. Kadang lo ngerasa udah nggak punya perasaan apapun. Tapi tiba-tiba, ketika ada sesuatu yang ngingetin dia nama, tempat, lagu, bahkan hal random otak lo nyalain memorinya lagi. Kayak tombol yang dicetek tanpa disadari. Dan lo mulai kesel sama diri sendiri. Lo merasa malu, merasa bodoh, merasa seharusnya lo nggak kayak gini. Tapi justru rasa kesal itu bikin lo makin mikirin dia. Karena setiap emosi negatif yang lo arahkan ke diri lo sendiri, ujung-ujungnya balik lagi ke momen atau kenangan tentang dia. Lo bukan cuma ngadepin rasa kehilangan, tapi juga rasa frustrasi. Karena lo nggak bisa ngontrol pikiran lo sampai pada titik di mana lo bertanya, ini gue yang nggak bisa berhenti mikirin dia? Atau otak gue yang lagi nyuruh gue ngadepin sesuatu? Dan pertanyaan itu kadang lebih menakutkan daripada jawabannya. Karena kalau ternyata lo memang belum selesai, berarti ada bagian dari diri lo yang masih nunggu sesuatu, masih nunggu penjelasan, masih nunggu pertemuan, masih nunggu keberanian buat jujur, atau masih nunggu momen di mana semuanya akhirnya masuk akal. Tapi lo juga takut hal itu cuma bikin lo makin terseret. Lo nggak mau berharap, lo nggak mau buka pintu lagi, lo cuma mau bebas. Lo cuma mau hidup normal, tanpa bayangan seseorang yang bahkan mungkin udah nggak mikirin lo. Dan konflik itu berulang-ulang, setiap hari, setiap waktu. Lo berusaha mendorong dia keluar dari kepala lo, tapi otak lo narik dia balik. Lo coba membatasi ruangnya, tapi bawah sadar lo tetap nyelipin dia di sela-sela pikiran. Dan semakin lo ngelawan, semakin keras otak lo ngasih perlawanan balik. Di akhirnya, lo cuma bisa duduk, narik napas, dan nyadar kalau mungkin masalahnya bukan tentang melawan pikiran itu, tapi tentang nerima bahwa pikiran itu punya alasan kenapa dia muncul. Lo belum tahu alasannya apa, belum tahu perasaannya apa, belum tahu mau dibawa kemana. Tapi satu hal yang jelas,
Lo nggak akan menang kalau lo cuma ngelawan tanpa ngerti apa sumbernya. Konflik batin ini bukan akhir dari cerita. Ini cuma tahap di mana lo dipaksa berhenti pura-pura kuat, bukan untuk jatuh, tapi untuk jujur sama diri sendiri. Karena seberapa keras pun lo coba kabur dari pikiran tentang dia, otak lo selalu punya cara buat ngejar lo lagi. Dan sampai lo menghadapi sumber dari semua itu, dia akan tetap muncul, bukan untuk nyakitin lo, tapi untuk ngasih tahu bahwa ada bagian dari diri lo yang belum selesai. Ada satu titik dalam hidup yang gak pernah lo sadarin datangnya. Titik yang muncul pelan, tanpa suara, tapi dampaknya gede banget. Titik ketika lo akhirnya berhenti lari dari diri sendiri. Titik ketika lo gak lagi cuma mencoba menghindari pikiran tentang dia, tapi mulai berani ngadepin apa yang sebenarnya lo rasain. Dan itu bukan momen yang megah atau dramatis. Justru biasanya terjadi di tempat paling sederhana. Kadang waktu lo lagi duduk sendirian, kadang waktu lo mau tidur, kadang waktu lo ngelihat sesuatu yang gak ada hubungannya sama dia. Tapi entah kenapa momen itu jadi pintu masuk buat lo sadar. Oh, jadi ini yang gua rasain selama ini. Di titik ini, pikiran lo yang dulu berisik pelan-pelan mulai jelas. Yang tadinya cuma berupa fragmen-fragmen kenangan mulai membentuk pola. Dan pola itu ngasih gambaran jujur tentang apa yang selama ini lo pendam, lo tolak, atau lo pura-pura gak peduli. Lo mulai sadar bahwa ternyata bukan dia yang bikin lo keinget terus, tapi perasaan lo ke dia yang belum pernah lo kasih ruang. Perasaan yang lo tahan karena alasan yang lo pikir logis. Lo bilang ke diri sendiri kalau lo harus kuat, harus rasional, harus kelihatan tegas. Tapi ternyata semua itu justru bikin lo makin gak jujur sama diri sendiri. Di titik balik ini, lo mulai mikir ulang. Apa selama ini lo beneran udah ngelepas? Apa lo beneran udah baik-baik aja? Atau lo cuma terbiasa menetap nutupi luka yang sebenarnya belum sembuh? Dan makin lama lo renungin, makin kerasa kalau selama ini lo punya alasan kenapa dia terus muncul. Entah itu karena lo masih sayang, entah karena lo masih penasaran, entah karena lo butuh penjelasan, entah karena lo belum berdamai sama momen terakhir kalian, atau mungkin karena ada rasa yang lo harap hilang, tapi sebenarnya nggak pernah benar-benar pergi. Titik balik ini seringkali datang sebagai kejujuran yang sederhana, bukan kalimat panjang, bukan pengakuan besar, cuma bisikan kecil dalam kepala lo yang bilang, gue masih peduli, atau ada hal yang belum gue selesaikan, atau dan ketika lo mulai menerima itu, ada dua hal yang terjadi. Satu, lo ngerasa lebih tenang. Dua, lo sedikit takut, karena jujur sama diri sendiri itu nggak selalu nyaman. Itu bikin lo ngelihat sisi diri lo yang selama ini lo tutup rapat. Sisi yang rapuh, tulus, dan kadang terlalu berani berharap. Tapi justru di momen ini, lo ngerasa ada beban yang lepas. Banyak dari tekanan yang dulu lo rasain datang bukan karena perasaannya, tapi karena usaha lo buat mengingkarinya. Dan ketika lo berhenti menyangkal, ketika lo berhenti berpura-pura nggak peduli, lo ngerasa sedikit lebih ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pikiran tentang dia nggak lagi terasa kayak gangguan, tapi lebih kayak sinyal bahwa ada sesuatu yang penting di dalam diri lo yang akhirnya berani muncul. Di titik balik inilah, lo mulai bisa ngelihat semuanya dengan lebih jernih. Lo bisa ngelihat alasan kenapa lo marah, kenapa lo sedih, kenapa lo kangen, kenapa lo mikirin dia di waktu-waktu yang gak masuk akal. Lo mulai paham bahwa semua emosi itu gak muncul karena kelemahan, tapi karena adanya keterikatan yang lo bangun dengan tulus. Dan dari sana, lo mulai ngerti bahwa apa yang lo rasakan gak salah, gak memalukan, enggak lebih, bahkan gak harus dihakimi. Lo cuma manusia yang pernah nemuin seseorang yang ngasih dampak besar dalam hidup lo. Dan dampak itu gak hilang begitu aja hanya karena waktu berjalan, atau karena lo memaksa diri buat melupakan. Justru di momen ini, lo mulai paham bahwa kadang otak dan hati punya waktu yang berbeda untuk sembuh, atau menerima. Kadang logika bilang lo harus move on, tapi hati bilang masih ada yang tersisa. Dan titik balik itu adalah saat lo berhenti maksa salah satunya menang. Lo biarin keduanya bicara. Lo dengerin semuanya tanpa enjudge diri sendiri. Lalu perlahan, lo sadari bahwa pikiran tentang dia bukan musuh lo. Itu cuma pesan yang selama ini lo abaikan. Pesan yang bilang ada sesuatu yang perlu lo hadapi, bukan lo sembunyikan. Entah itu untuk diselesaikan, dipahami, atau akhirnya dilepaskan dengan cara yang benar. Dan ketika lo sampai di titik ini, lo ngerasa lebih siap, lebih stable. Bukan karena lo tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena lo akhirnya tahu apa yang lo rasain. Itu aja udah cukup buat jadi titik balik dalam hidup lo. Karena memahami perasaan sendiri adalah langkah pertama untuk akhirnya menemukan arah. Dan setelah ini, apapun yang lo pilih melanjutkan, menghadapi, atau melepaskan, setidaknya lo melakukannya dari tempat yang jujur, bukan dari tempat yang penuh pelarian. Titik balik ini bukan akhir cerita, tapi ini adalah pertama kalinya lo bisa ngeliat cerita lo dengan dia tanpa kabur,
tanpa menyangkal, dan tanpa pura-pura kuat. Ini adalah momen ketika lo akhirnya mengerti bahwa perasaan yang muncul terus itu punya arti, dan lo siap buat langkah berikutnya. Pada akhirnya, setelah lo jalanin semua fase dari ngerasa terganggu, ngerasa penasaran, ngerasa kesel, sampai akhirnya jujur sama diri sendiri, lo nyampe di titik di mana lo bisa lihat semuanya dengan lebih tenang, lebih jernih, lebih hidup. Dan dari titik ini, lo mulai ngerti arti sebenarnya kenapa dia muncul terus di pikiran lo. Bukan karena lo lemah, bukan karena lo terlalu baper, bukan karena lo nggak punya hidup, bukan karena lo nggak move on, tapi karena ada sesuatu dalam diri lo yang butuh lo sadarin. Kadang otak itu punya cara sendiri buat ngasih tahu ini penting. Cara yang nggak bisa lo kontrol, nggak bisa lo percepat, dan nggak bisa lo matiin gitu aja. Pikiran tentang dia yang datang terus-terusan itu sebenarnya cuma tanda bahwa dia pernah jadi bagian yang berarti dalam hidup lo. Dan hal-hal yang berarti itu nggak hilang cuma karena waktu berjalan, atau karena lo maksa diri buat melupakannya. Lo harus ngerti sesuatu. Pikiran yang muncul berulang-ulang itu bukan sekadar kenangan yang mampir. Itu refleksi dari perasaan yang belum lo pahami dengan tuntas. Itu bagian dari diri lo yang lagi minta didengerin. Mungkin perasaannya besar, mungkin kecil, mungkin rumit, mungkin sebenarnya sederhana. Tapi selama lo belum nerima dan nyelesain itu, pikiran tentang dia bakal balik lagi kayak gelombang yang gak pernah capek nyentuh bibir pantai. Dan seringkali arti dari semua itu cuma satu. Lo butuh berdamai. Berdamai sama perasaan lo, berdamai sama apa yang pernah terjadi, berdamai sama apa yang lo harapin tapi nggak kesampean, berdamai sama apa yang lo rasa lo salahin, berdamai sama diri lo sendiri yang dulu mungkin nggak berani jujur. Ketika lo udah sampai ke tahap ini, lo sadar bahwa keberadaan dia di pikiran lo bukan karena dia lagi mikirin lo, bukan karena ada tanda-tanda terhubung secara mistis atau spiritual. Bukan karena semesta lagi ngasih sinyal-sinyal aneh, tapi karena otak dan hati lo lagi ngajak lo buat nyelesain sesuatu yang tertahan. Orang muncul di pikiran bukan karena sedang terjadi, tapi karena pernah terjadi dan hal-hal yang pernah menyentuh hati. Selalu ninggalin jejak entah lo sadar atau enggak. Arti dari semua ini bukan supaya lo balik, ngejar atau bikin keputusan impulsif, bukan buat bikin lo galau lebih lama. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan buat lo akhirnya nutup cerita yang belum pernah lo tutup dengan cara yang benar. Bukan ditutup paksa, bukan ditutup buru-buru, tapi ditutup dengan pemahaman yang cukup. Lo akan sadar bahwa pikiran tentang dia pelen-pelen akan memudar. Bukan karena dia hilang dari kepala lo, tapi karena lo udah ngerti kenapa dia ada di sana. Ketika lo udah ngerti, lo bisa ngatur arah. Ketika lo udah ngerti, lo bisa ngambil keputusan tanpa berat sebelah. Dan ketika lo udah ngerti, lo nggak lagi ngerasa diganggu lo, cuma ngerasa bahwa semuanya sudah pada tempatnya. Di momen ini, lo mulai ngeliat kenyataan dengan lebih lapang. Kalau ternyata lo masih sayang, lo bisa nerima itu tanpa drama. Kalau ternyata lo cuma belum selesai, lo bisa nyelesainya tanpa rasa takut. Kalau ternyata lo cuma butuh berdamai, lo bisa melakukannya dengan hati yang lebih dewasa. Arti sesungguhnya, kenapa dia muncul terus, bukan untuk nahan lo di masa lalu, tapi untuk bantu lo ngerti apa yang harus lo bawa ke masa depan, dan apa yang harus lo tinggalin. Ini bukan tentang dia, ini tentang lo, tentang apa yang lo rasain, tentang apa yang belum lo pahami, tentang diri lo yang akhirnya siap menerima kebenaran yang selama ini lo jauhin. Dan saat lo sampai di titik ini, lo bakal sadar, dia nggak lagi muncul untuk bikin lo bingung. Dia muncul sebagai penanda bahwa lo sudah tumbuh, sudah berubah, dan sudah bisa melihat diri lo dengan lebih jujur. Setelah ini, lo mungkin masih keinget dia sekali-kali. Itu manusiawi, tapi bedanya, sekarang pikiran itu udah nggak berat, udah nggak bikin lo bertanya-tanya, udah nggak bikin lo merasa kalah. Karena lo tahu alasannya, lo ngerti maknanya, dan lo udah bisa berdiri di atasnya, bukan dikendalikan olehnya pada akhirnya. Orang yang muncul terus di pikiran lo bukan berarti harus kembali ke hidup lo. Terkadang dia cuma datang sebagai pelajaran, yang akhirnya selesai lo pahami.